Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video dengan tema jenis dan penanggulangan bencana alam. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita simak video berikut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 2.341 kejadian bencana di Indonesia. Sekitar 99% adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan. Tahun 2017, jumlah bencana turun sebesar 4,7% dibandingkan tahun 2016. Jumlah korban meninggal dan hilang turun 36% dan kerusakan rumah turun 8%. Hanya korban menderita dan mengungsi mengalami kenaikan 9%. Kejadian bencana puting beliung mengalami peningkatan di tahun 2017 termasuk korban tewas yang ditimbulkan. Besarnya jumlah bencana di Indonesia merupakan masalah yang harus ditangani secara serius. Menyikapi bencana yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun, Indonesia telah membangun sistem penanggulangan bencana. Sudahkah Anda siap hadapi ancaman bencana? Kenali jenis bencana, potensi, dan cara menghadapi ketika bencana itu datang. Apakah itu bencana? Satu, mengancam kehidupan manusia. 2, mengganggu kehidupan manusia. 3, disebabkan faktor alam, non-alam, manusia. Dan yang keempat, mengakibatkan kerugian material dan non-material. Jenis-jenis bencana. Yang pertama ada bencana alam. Bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam. Contohnya seperti wabah penyakit. Yang ketiga, ada bencana sosial. Bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial. Bencana alam geologi, yaitu bencana alam geologi terjadi karena pengaruh dari gejala geologi berupa gerakan lempeng tektonik. Adapun dampak bencana alam geologi yaitu merusak lingkungan alam, merusak harta benda, menyebabkan kehilangan nyawa, gangguan sosial dan ekonomi. Bencana alam geologi meliputi 1. Gempa. Gempa adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. 2. Gunung meletus. Gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik dikenal dengan istilah erupsi. Yang ketiga, tsunami. Tsunami adalah gelombang laut sangat besar secara akibat dari pergerakan lapisan bantuan seperti pengangkatan, penurunan, dan pergeseran sesar lapisan bantuan di dasar laut. Yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor adalah pergerakan tanah yang menuruni lereng tebing di bawah pengaruh grafis bumi. Berikut adalah contoh dari bencana alam geologi. Mari kita simak.
Bencana alam hidrometeorologi. Bencana alam hidrometeorologi gabungan dari hidrologi dan meteorologi adalah bencana alam yang disebabkan faktor air, hujan, dan cuaca. Dampak bencana alam hidrometeorologi menghancurkan tatanan kehidupan sosial, dapat menimbulkan korban jiwa, menyebabkan kerugian bagi manusia. Bencana alam hidrometeorologi meliputi 1. Banjir. Banjir adalah genangan air di daratan yang cukup luas, terjadi akibat sungai atau saluran air tidak mampu menampung limpasan dari air hujan. 2. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah keadaan ketika hutan dilanda api, akibatnya kerusakan hasil hutan yang merugikan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. Tiga, kekeringan. Kekeringan disebabkan penurunan curah hujan alami selama periode waktu yang lama. Berkurangnya cadangan air mengakibatkan lahan kering dan tanaman tidak dapat tumbuh. Mari kita lihat video bencana alam hidrometeorologi berikut. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang disebabkan gaya atau energi dari luar bumi. Berikut adalah siklus bencana alam. Persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia, yaitu secara geologis, wilayah Indonesia terletak pada zona lempeng tektonik dan deretan gunung api aktif yang menyebabkan Indonesia rawan bencana gempa, tsunami, dan gunung meletus. Lalu, kondisi hidrologis Indonesia memengaruhi keseimbangan siklus hidrologi yang berpotensi menyebabkan bencana banjir dan kekeringan. Berikut adalah peta yang rawan bencana di Indonesia. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Yang pertama BNPB. Yang kedua BMKG. Dan yang ketiga PMI. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Yang pertama, penanggulangan bencana alam melalui edukasi. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal dan informal. Terkait dengan hal ini, dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 telah direncanakan adanya implementasi kesiapsiagaan bencana di sekolah atau di madrasah.
Penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Beberapa kearifan lokal yang berperan dalam penanggulangan bencana antara lain Subak Bali, Semong Aceh, dan Nyabuk Gunung Jawa. Penanggulangan bencana alam melalui teknologi modern. Contoh teknologi modern dalam penanggulangan bencana tsunami diantaranya Sistem Indonesia Tsunami Early Warning System untuk mendeteksi ada atau tidaknya gelombang tsunami dan alat deteksi tsunami atau buoy merah putih di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. 1. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 2. Mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. 3. Mendapatkan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan bencana. 4. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khusus berkaitan dengan diri dan komunitasnya. 5. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur aspek pelaksanaan penanggulangan bencana. 6. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. 7. Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.